Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, jazakallahu khair, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita membahas bab yang ke-10 yaitu fil mubadarati ilal khairat, bab berlomba-lomba di dalam kebaikan atau bab bersegera di dalam kebaikan dan jangan menunda-nunda melakukan kebaikan. Adapun hadis yang pertama yang sedikit kita bahas di pertemuan sebelumnya yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh, karena akan datang fitnah bagaikan kepingan-kepingan malam yang sangat gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, namun di sore hari dia menjadi kafir, atau di sore hari dia masih beriman, namun di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan harga yang sangat murah. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar segera beramal soleh. Ketika sudah terbetik dalam hati untuk melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Segera lakukan, segera membiasakan amalan-amalan soleh. Kalau sudah terbiasa melakukan amal soleh itu, dan bisa jadi nanti dia sampai menikmati amal soleh itu, maka walaupun fitnah model apapun dia insya Allah terjaga, karena dia sudah membiasakan diri beramal soleh. Dia bukan baru memulai beramal soleh. Kalau orang yang baru memulai amal soleh, namanya baru mulai, biasanya banyak sekali tantangan. Apakah dia malas, apakah nanti dia dihinggapi perasaan futur sehingga dia meninggalkan amal soleh itu, karena namanya juga baru mulai. Namun kalau orang sudah membiasakan melakukan amalan soleh, amalan-amalan yang bisa dia lakukan, maka insya Allah dia akan rutin melakukannya, dia akan istiqomah dan bisa sampai pada tingkat dia menikmati ibadah yang dia lakukan itu. Oleh karena itu beliau sampaikan bersegera beramal soleh, karena dengan amal soleh itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan keji, bisa mencegah dari fitnah-fitnah yang menimpa dirinya. Karena kita tahu bahwa semua amal soleh itu untuk menambah keimanan. Jadi semua amal soleh merupakan cabang dari keimanan. Amal soleh apapun itu yaitu cabang dari keimanan. Walaupun nanti bertingkat-tingkat, apakah perintahnya bertingkat-tingkat, ada yang perintahnya secara tegas, ada yang perintahnya tidak secara tegas. Begitupun balasannya, orang yang melakukan amalan yang wajib balasannya lebih besar,
daripada melakukan amalan-amalan yang sunnah atau sesuai dengan kondisinya. Seseorang yang melakukan amal soleh di kondisi susah, di kondisi yang mungkin banyak orang meninggalkan amal soleh itu, pahalanya lebih besar dari kondisi banyak orang melakukan amal soleh itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj ka hijratu ilayya, rawahu Muslim. Beribadah di waktu haraj, di saat orang lain banyak meninggalkan amal soleh itu, atau di waktu haraj ini di waktu susah, ya mungkin kondisinya sangat sulit untuk melakukan amal soleh itu. Tapi seseorang yang berjuang melakukan amal soleh di saat-saat seperti itu, pahalanya kahijrati ilayya, seperti berhijrah kepadaku, ya, pahala hijrah, masya Allah. Taib. Dan fitnah ini sangat besar, fitnah yang sangat besar. Beliau menggambarkan kaki ta'il lailil mudlim, ya, bagaikan kepingan-kepingan malam, ya. Fitnah yang bertumpuk-tumpuk, ya, bagaikan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Dengan fitnah itu yang bagaikan malam yang sangat gelap, orang sulit sekali untuk membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana maksiat, mana perkara yang ma'ruf, mana ibadah, mana keburukan, mana sunnah, mana kebid'ahan, mana tauhid, mana kesyirikan. Sulit orang membedakan itu karena saking dahsyatnya fitnah tersebut. Dan ini fitnah ada dua macam, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, dan dua-duanya sangat berbahaya. Seseorang yang terfitnah dengan syahwat, syahwat itu maksudnya kesenangan-kesenangan dunia, apapun itu, kesenangan dunia, apakah jabatan, apakah harta, apakah wanita, apakah popularitas, apakah syahwat yang ada dalam dirinya pengen dihargai, syahwat di dalam dirinya pengen disegani, ataupun syahwat-syahwat yang lain yang merupakan kesenangan-kesenangan dunia. Kalau seseorang terhinggapi penyakit atau fitnah seperti ini, maka sulit sekali dia bisa menghindar, ya. Atau apalagi kita di zaman sekarang ini, dengan mengikuti hawa nafsu, seseorang bisa menjual agamanya dengan harga yang murah. Walaupun mungkin dia tahu itu hukumnya haram, tapi cintanya kepada harta terlalu besar, maka dia tidak peduli. Walaupun itu haram, dia nekat melakukannya. Ya, apakah transaksi, apakah pekerjaan yang mungkin itu dia tahu hukumnya haram, tapi karena cinta dunia terlalu besar, dia melakukannya atau tidak mau meninggalkan perkara tersebut. Termasuk fitnah syubhat, ya. Apalagi fitnah syubhat ini dirancang, bahkan dibikin secara terstruktur, ya, terstruktur untuk memalingkan umat Islam dari agamanya. Dan itu memang sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam sulit untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya. Orang yang dari kecil dia tumbuh besar di keluarga muslim, keluarga yang sangat fanatik dengan agamanya, sulit untuk mereka bisa memalingkan dari agamanya kecuali dengan cara melontarkan syubhat-syubhat, dan itu dibikin secara masif dan sistematis dengan menyekolahkan orang-orang Islam agar pemikirannya bisa mereka rubah, sehingga membawa pemikiran-pemikiran yang merusak Islam dari dalam, pemikiran liberal. Ini semua adalah kerjaannya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan pemikiran kaum muslimin. Semua agama sama, itulah ajaran yang mereka bawa. Kalau agama semua sudah sama, ya untuk apa kita hanya memilih Islam? Kalau semua agama sama, ya mungkin hari ini saya beragama Islam, besok saya beragama non-Islam, kan sama semuanya, apa bedanya? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim untuk menghancurkan kaum muslimin, memberikan syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini harus diwaspadai. Oleh karena itu, seseorang harus membiasakan diri untuk beramal soleh, dan namanya amal soleh yaitu
melakukan perkara secara ikhlas dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru perkara itu dinamakan amal soleh. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. An Abi Sirwa'ah bi kasri sin al-muhmala wa fathiha. Bisa dibaca Sirwa'ah, bisa Sarwa'ah. An Abi Sirwa'ah bi kasri sin al-muhmala wa fathiha Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala. Sahabat Uqbah bin Harith. Julukannya atau kunyahnya Abu Sirwa'ah. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra, fa sallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasa ila ba'di hujari nisaihi fa faragha an-nasa min sur'atihi fa fazi'a an-nasa min sur'atihi fa kharaja 'alaihim fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi qala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani fa amartu bi kismatihi." Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayitahu. Tibran qat'u qita'u dhahabin au fiddatin. Dari Abi Sirwa'ah, Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu berkata, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah salat asar, atau aku salat asar di Madinah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi imam dan sahabat ini makmum di belakang Rasulullah. Fasallama thumma musri'an fatakhatta riqaban nas. Selesai salam, Rasulullah langsung berdiri dengan segera, dengan cepat, lalu melewati pundak-pundak manusia, pundak-pundak jamaah salat asar ketika itu. Ila ba'di hujari nisaihi. Beliau segera menuju sebagian rumah istri-istrinya. Fa fazi'an nasa min sur'atihi. Maka orang-orang merasa kaget dan merasa heran dengan perbuatan beliau itu, sangat cepat sampai melangkahi pundak-pundak orang yang selesai salat. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi. Selesai beliau pun keluar dari rumah sebagian istrinya, beliau menyaksikan bahwa para sahabat masih merasa takjub, merasa heran dengan perbuatan beliau yang sangat cepat. Beliau pun bersabda, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Aku baru teringat sesuatu dari kepingan emas atau kepingan perak yang ada di rumah kami. Fakarihtu an yahbisani, dan aku tidak suka itu berada di rumah kami atau masih bersama kami. Fa amartu bi kismatihi, dan aku perintahkan untuk membagikan kepingan emas tersebut. Rawahul Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah. Aku meninggalkan di rumahku kepingan emas dari harta sedekah, dan aku tidak mau membiarkan harta sedekah itu di rumahku. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab bersegera beramal. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu sangat bersegera di dalam beramal. Beliau selesai sholat dan teringat kalau di rumahnya ada sebagian kepingan emas yang belum dibagikan. Padahal bisa dibagikan nanti malam atau bisa dibagikan besok hari. Tapi bagaimana beliau bersegera beramal? Beliau tidak menunda-nunda amalan. Begitu teringat masih ada kepingan emas di rumahnya, beliau langsung buru-buru masuk ke dalam rumahnya dan bersegera untuk menyuruh orang-orang membagikan harta tersebut. Baik, dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil.
Pelajaran yang pertama yaitu bolehnya seseorang melangkahi pundak orang lain, terutama ketika kondisinya darurat. Ya, dia berada di depan, kemudian dia ingin ke belakang, apakah ada kebutuhan, dia boleh melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk itu. Baik, sebagaimana perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu beliau teringat kalau di rumahnya masih ada kepingan emas, beliau melangkahi pundak-pundak para sahabat. Ya. Namun kalau ada satu kondisi yang tidak sampai melangkahi pundak orang lain, maka itu lebih bagus. Ya, dia melewati, mungkin ada celah, ada jalan yang tidak sampai melangkahi pundak orang, ini tentunya lebih bagus. Ya, tapi kalau memang tidak ada celah sama sekali di dalam ruangan itu atau di dalam majelis itu sangat padat, dia boleh melangkahi pundak-pundak orang. Namun di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ini berbeda kondisinya kalau sedang mendengarkan khutbah Jumat. Kalau sedang mendengarkan khutbah Jumat, maka tidak boleh seseorang baru datang belakangan kemudian dia melangkahi pundak-pundak orang untuk maju ke shaf yang depan. Ya. Atau mungkin sedang menunggu qomat, ya. Di tempat itu sudah padat, walaupun di depan masih ada, mungkin ada 1-2 tempat yang kosong, dia tidak boleh sampai melangkahi pundak-pundak orang untuk sampai ke shaf yang ada di depan itu. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, dia mungkin petugas khotib, dia datang agak terlambat sedangkan jamaah sudah memenuhi shaf-shaf yang ada di depan, mungkin dia boleh melangkahi pundak orang karena dia punya tugas, ya, ataupun tugas-tugas yang lain, apakah dia seorang muadzin. Namun disarankan bagi mereka yang bertugas hendaknya lebih awal. Dia sebagai muadzin mungkin ketika sholat Jumat, dia hendaknya lebih awal, dia duduk di depan. Begitu waktunya masuk, dia mengumandangkan azan atau khotib sudah naik mimbar dan memberikan salam, dia bisa mengumandangkan azan. Ya. Jangan muadzinnya datang terlambat, orang-orang sudah penuh shaf depan. Ya. Akhirnya harus geser-geser, ya, orang yang ada di depan itu. Atau boleh misalkan dikasih tempat khusus, ya, yang tidak boleh ditempati oleh jamaah karena memang itu tempatnya petugas, ya, apakah petugas khutbah ataupun petugas muadzin. Baik, jadi ini kondisinya tidak dibolehkan kalau memang dia orang-orang belum sholat atau orang-orang mendengarkan khutbah kemudian dia melangkahi pundak-pundak manusia. Karena pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang datang ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah di hari Jumat dan beliau melihat seseorang yang sedang melangkahi pundak-pundak orang lain. Beliau pun bersabda, ya, ijlis faqad adzait, ya, duduklah engkau, kamu telah menyakiti mereka yang duduk ini. Dan itu padahal beliau sedang berkhutbah. Beliau sedang khutbah Jumat, melihat orang yang melangkahi pundak orang, beliau langsung menghentikan khutbahnya lalu mencegah sahabat tersebut. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa seorang khatib itu dia punya kuasa. Ketika dia berkhutbah itu semua kendali berada di tangan khatib, ya. Jadi khatib ini bebas, dia mau lanjutkan khutbahnya, dia tahan sebentar, dia peringati orang lain dulu, ya, ini boleh. Baik. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis yang mulia ini, bahwa pentingnya menjelaskan sesuatu yang diragukan ataupun diherankan oleh orang lain, atau sesuatu yang mungkin belum jelas butuh penjelasan supaya tidak salah paham. Ketika Rasulullah SAW cepat masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau keluar dari rumahnya, melihat para sahabat itu sedang heran dengan perbuatan Rasulullah. Beliau pun ketika melihat para sahabat heran, beliau langsung menjelaskan, kalau tadi saya cepat-cepat masuk ke dalam rumah karena saya teringat di rumah kami ada
sebagian kepingan emas yang belum kami bagikan. Supaya apa? Tidak ada salah paham. Hal itu pun sebagaimana beliau lakukan ketika beliau sedang beriktikaf dan salah satu istrinya yaitu Sofiyah datang menemui Rasulullah di masjid. Ketika pulang karena di malam hari, Rasulullah mengantarkan Sofiyah ke rumahnya. Di tengah jalan beliau melihat ada dua orang laki-laki yang berjalan lebih cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tahan dua orang itu, ya, berhenti kalian. Sesungguhnya ini adalah Sofiyah. Perempuan yang ada di samping saya ini adalah Sofiyah. Beliau jelaskan itu supaya tidak salah paham. Di malam hari dan ketika itu perempuannya pakai cadar, dia jelaskan ini istri saya, bukan orang lain. Dan para sahabat ini kaget, atau dua orang sahabat ini kaget. Wahai Rasulullah, kami tidak ada maksud apapun, kami nggak ada niatan buruk terhadap engkau sama sekali. Tapi apa kata beliau? Saya jelaskan itu supaya syaitan tidak ada kesempatan, syaitan tidak ada ruang untuk membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian. Jadi kita butuh menjelaskan perkara yang memang dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman atau mungkin menimbulkan kecurigaan, perlu kita jelaskan supaya orang tidak salah paham. Baik. Kemudian poin berikutnya atau pelajaran berikutnya, kita segera beramal soleh. Jangan menunda-nunda amal soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau langsung melakukan amal soleh itu. Beliau langsung bersedekah atau langsung menunaikan amanah yang diberikan kepada beliau. Padahal waktunya bisa ditunda, selesai zikir, ya. Apa susahnya selesai zikir baru dia atau beliau keluar. Selesai zikir orang sudah bubar, beliau bisa keluar kemudian menunaikan sedekah tersebut. Namun beliau tidak mau menunda sedikit pun. Selesai salam langsung tanpa zikir, langsung beliau masuk dalam rumahnya dan mengambil harta tersebut untuk dibagikan. Taib. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Syekh Utsaimin, dalam perkara seperti ini seseorang tidak boleh menunda-nundanya. Apalagi masalah harta yang memang itu menjadi kewajiban. Kalau perkara itu menjadi kewajiban, seseorang tidak boleh menunda. Rasulullah ini beliau tidak menunda, padahal ini hanya harta sedekah. Sedekah itu hukumnya apa? Sunnah, ya, tidak wajib, bisa ditunda. Walaupun demikian beliau tidak menunda sama sekali, beliau langsung lakukan itu. Maka apalagi perkara yang hukumnya wajib, ya. Contoh perkara yang wajib itu apa? Seperti hutang. Hutang itu hukumnya wajib untuk segera dilunasi, ya. Kalau tidak dilunasi dengan segera dan dia mampu, maka ini termasuk kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matli'ul ghani zulmun. Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu, orang yang sudah punya kemampuan, ini adalah kezaliman. Dan ini hukumnya wajib, dia wajib melunasi hutang itu. Ketika dia sudah mampu untuk membayar, maka jangan ditunda-tunda. Sekalipun mungkin jatuh temponya masih lama, ya. Kalau dia sudah punya kemampuan dan jatuh temponya masih lama, dia boleh bayar lebih dulu sebelum jatuh tempo. Kecuali kalau memang yang punya hutang tidak mau, saya tidak mau menerima bayaran ini sampai nanti jatuh tempo baru saya terima. Nah, itu boleh dia menahan tidak membayar hutang. Tapi kalau yang punya hutang membolehkan, dia boleh bayar lebih awal, ya. Baik. Ini yang hukumnya wajib, lebih segera untuk dilakukan. Begitu dia mampu, segera dia lunasi hutang tersebut. Perkara yang wajib yang lain contohnya seperti amanah orang lain. Kalau dia dikasih amanah untuk bagikan harta tersebut, dia segera bagikan harta itu, jangan dia taruh di rumahnya, jangan dia tumpuk-tumpuk di rekeningnya. Segera dia salurkan. Apakah itu dia dikasih amanah untuk bagikan zakat orang? Apakah dia dikasih amanah untuk membantu orang lain? Apakah itu bantuan-bantuan sosial yang dia menampung donasi atau harta tersebut? Jangan dia tunda-tunda, segera dia kerjakan itu, ya. Termasuk pengelola masjid, ya.
dia menampung sedekah orang lain di kotak amal, atau dia menerima sedekah infaknya kaum muslimin, segera dia salurkan harta kaum muslimin itu. Jangan dia tunda, jangan dia tumpuk-tumpuk di rekening. Ya, sebagian masjid bangga-banggaan dengan banyak-banyakan saldo. Ya, laporan tiap Jumat dibacakan saldonya sekian juta atau sekian ratus juta. Masya Allah, orang tercengang. Ini kurang baik. Justru saldonya semakin berkurang itu semakin baik. Tapi berkurangnya saldo bukan untuk perkara-perkara yang tidak begitu manfaat, tapi perkara yang tepat sasaran, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin yang kesulitan hutang atau kesulitan membayar hutang, boleh masjid itu bisa membantu untuk melunasi hutang kaum muslimin. Atau kaum muslimin yang kesulitan tidak punya makanan, masjid itu bisa menopang kehidupan kaum muslimin tersebut. Jadi uang itu jangan cuma dikumpulkan. Alasannya apa? Ketika ditanya kenapa ini ditabung dikumpulkan, ya nanti buat renovasi. Ya itu kan nanti gitu ya. Renovasi itu urusan nanti. Dan renovasi bisa ada dananya tersendiri ya. Ketika masjid butuh renovasi, bisa dia penggalangan dana untuk merenovasi masjid tersebut kalau memang ada kebutuhan. Ya. Jadi lebih baik kita menyalurkan harta kaum muslimin untuk kebutuhan sosial, untuk kebutuhan masyarakat. Ya. Ketika masjid itu membantu, mungkin ada tetangga sebagian masjid yang kesulitan, atau mungkin tetangga masjid itu ada anaknya yang mau masuk pesantren tapi kesulitan dana. Masjid bisa membantu tetangga masjid itu untuk membayar biaya pesantrennya. Dan tentunya ketika masjid membantu kaum muslimin yang ada di sekitarnya, maka loyalitas itu selalu ada. Jadi nanti suatu saat kalau orang ini berhasil, dia sukses, namanya orang yang amanah, bisa dia membantu masjid tersebut. Jadi jangan dipikir untuk cuma jangka pendek aja. Jangka panjangnya ketika orang yang dibiayai oleh masjid itu mereka jadi orang sukses, bisa jadi masjid ini yang mereka bantu, gitu ya. Dan ini tentunya untuk kebaikan kaum muslimin, dan dana yang ada di masjid bukan hanya untuk pembangunan fisik, tapi lebih penting dari itu adalah pembangunan jiwa, pembangunan pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan fisiknya saja. Taib, Allahu a'lam bishawab. Contoh yang wajib juga yang harus segera ditunaikan adalah zakat. Kalau dia sudah punya harta sampai nisab dan sudah melewati haulnya, segera dia keluarkan zakat hartanya itu. Jangan dia tunda-tunda. Para ulama memberikan toleransi maksimal 1 tahun. Dia boleh menunda selama 1 tahun, ya, tapi lebih baik adalah dia segera keluarkan zakat hartanya itu. Dan tidak harus menunggu bulan Ramadan. Ya, kalau hartanya sudah sampai nisab dan sudah melewati haul, tidak harus menunggu datang bulan Ramadan baru dia keluarkan zakatnya. Begitu sampai nisab, begitu melewati haul, langsung dia keluarkan segera mungkin. Taib. Kemudian ya, perkara-perkara yang sunnah seperti infak, sedekah, membantu orang tua atau membantu saudara yang lain, begitu kita terbetik dalam hati pengen membantu orang lain, maka segera kita salurkan, jangan ditunda-tunda. Ya, begitu dia pengen transfer, tiba-tiba alasan lupa password, akhirnya tunda lagi ya. Besoknya ternyata uangnya kepake dengan kebutuhan yang lain. Ya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu boleh seseorang selesai salam langsung berdiri dan langsung pergi memenuhi kebutuhannya. Kalau dia habis salam sudah selesai sholat, ya, sholat itu sampai salam saja. Pengertian sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Begitu sudah salam maka selesai sholat. Boleh dia bertebaran di muka bumi, boleh dia pergi meninggalkan tempat sholat itu kalau dia punya kebutuhan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis sholat beliau langsung keluar, ya, karena ada kebutuhan.
Namun kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, sebaiknya dia duduk dan dia berzikir terlebih dahulu, ya. Dan tidak butuh waktu lama kita berzikir, apalagi memang kalau tidak diikat dengan zikir-zikir ba'da salat, biasanya kita jarang berzikir. Namanya zikir itu walaupun kelihatannya ringan, kadangkala kita selalu lupa, ya. Membaca zikir subhanallah, membaca zikir alhamdulillah, membaca zikir Allahu Akbar ataupun zikir yang lain. Kalau tidak diikat dengan ba'da salat, biasanya kita cenderung lupa, ya. Maka dengan zikir ba'da salat biasanya kita bisa rutin, ya. Kita bisa rutin karena ada keterikatan ba'da salat, ya. Ba'da salat langsung baca istighfar 3 kali, kemudian baca zikir alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Atau ditutup lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap menjadi 100. Masya Allah, ya. Kalau tidak diikat dengan seperti itu, biasanya kita lupa untuk baca zikir. Oleh karena itu, sebaiknya kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka jangan buru-buru, ya. Duduk tenang habis sholat, lalu berzikir, selesai berzikir, baru boleh dia keluar untuk menunaikan kebutuhannya. Terutama ayat kursi, ya. Seseorang jangan melewatkan ayat kursi untuk dia baca ba'da sholat, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah berhenti membaca ayat kursi ba'da sholat sampai beliau meninggal dunia, ya. Karena saking agungnya zikir tersebut, betapa utamanya baca ayat kursi ba'da sholat. Apa keutamaannya baca ayat kursi ba'da sholat? Maksudnya sholat fardu. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian, ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi ba'da sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian, ya. Yang menghalangi dia dengan surga karena dia masih hidup, ya. Kalau dia sudah mati, dia akan langsung mendapatkan surga. Masya Allah, padahal cuma membaca ayat kursi ba'da sholat. Taib. Kemudian dibolehkan seseorang berzikir sambil berjalan, ya. Dia ada kebutuhan yang mendesak, selesai sholat dia langsung keluar, sambil berjalan itu dia membaca zikir, ya. Ini pun dibolehkan. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu dibolehkan amanah itu diwakilkan ke orang lain. Contoh, dia dikasih amanah untuk membagikan harta zakat orang lain, dia bisa wakilkan lagi kepada orang lain, ya. Dia padahal sudah diwakilkan, tapi dia bisa wakilkan lagi kepada orang lain yang memang juga amanah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hartanya itu adalah titipan dari orang lain untuk dibagikan. Namun beliau begitu masuk ke dalam rumah, fa amartu bikismatihi, aku perintahkan orang lain untuk membagikan harta tersebut, ya. Jadi ini boleh. Kemudian poin berikutnya adalah Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang juga mengalami lupa sebagaimana orang yang biasa. Karena beliau manusia biasa, beliau juga lupa. Beliau baru ingat kalau masih ada kepingan uang itu tatkala beliau sholat, ya. Sebagian menyebutkan beliau ingat itu tatkala sholat, ya. Tatkala sholat baru ingat kalau di rumah masih ada kepingan harta, ya. Yang mana sebelumnya beliau sempat lupa kalau masih ada uang tersebut di rumahnya. Ya, ini manusiawi. Rasulullah juga lupa. Sebagaimana juga hadis yang masyhur, hadis tentang Dzul Yadain, ya. Orang yang memiliki tangan panjang. Ya, bukan pencuri, ya. Tapi namanya seperti itu, Dzul Yadain, yang punya tangan panjang. Hadisnya yang menyebutkan tentang Rasulullah lupa rakaat salat. Sampailah syariat sujud apa? Sujud sahwi, ya. Kalau antum dibilang ahlus sujud, jangan senang dulu. Oh, antum ahli sujud, ya, tapi sujud sahwi. Berarti sholatnya sering lupa, ya.
ahli sujud, Masya Allah, tapi sujud sahwi. Taib, beliau manusia biasa yang juga mengalami lupa, sebagaimana juga Nabi Adam alaihissalam juga lupa, maka dzurriyyahnya, anak keturunan Nabi Adam juga lupa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamarati kunna fi yadihi thumma qatala hatta kutila. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Uhud, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ketika aku terbunuh, tempat kembali saya di mana? Kalau saya terbunuh di perang Uhud ini, tempat kembali saya di mana?" Qala fil jannah. Beliau bersabda, tempat kembalimu adalah surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi. Dia pun langsung melemparkan beberapa biji kurma atau beberapa buah kurma yang ada di tangannya. Tsumma qatala, kemudian dia pun mulai berperang hatta kutila, sampai beliau terbunuh. Masyaallah. Ini hadis dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan bagaimana para sahabat itu mereka juga bersegera beramal, tidak menunda-nunda amalan. Contohnya seperti yang dikisahkan oleh sahabat Jabir ini. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau saya terbunuh di saat perang Uhud ini, tempat kembali saya di mana?" Begitu dia tahu tempat kembalinya di surga, beliau ini tidak sempat makan kurma yang ada di tangannya. Jadi disebutkan ketika itu dia hendak memakan kurma yang ada di tangannya, ya, untuk memberikan kekuatan supaya dia bisa berperang lebih kuat. Dia butuh asupan, dia makan kurma yang ada di tangannya. Begitu dia mendengar kalau tempat kembalinya di surga, dia tidak jadi makan kurma itu. Dia segera taruh atau dia lemparkan, makanya dia letakkan kurma tersebut, lalu dia pun mulai berperang. Kenapa? Karena kalau masih makan buah kurma itu mungkin ada jeda beberapa waktu, ya. Walaupun kita tahu bahwa cuma makan beberapa butir kurma itu tidak butuh waktu lama, ya. Tidak seperti makan makanan nasi di hidangan. Ini cuma kurma, dia bisa makan kemudian dia kunyah, minum, selesai. Tapi dia tidak menunda sedikit pun, dia tidak sempat makan buah kurma itu, dia letakkan, lalu dia pun mulai berjihad sampai dia pun terbunuh, ya. Masya Allah, semakin dia segera berjihad, semakin segera dia mendapatkan surga. Ini juga sama sebagaimana kisah sahabat Umair, ya, bin Hammam di saat perang Badar, ya. Disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Muslim bahwasanya aku berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaku al-musyrikin. Aku dan Rasulullah bersama para sahabat yang lain berangkat ke daerah Badar dan kami mendahului orang-orang musyrikin. Mereka lebih dulu sampai ke daerah Badar daripada orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akunu ana daunuhu. Ya, tidak boleh ada seorang yang memulai berperang sampai aku yang mengomandoinya. Fadana al-musyrikun. Akhirnya orang-orang musyrikin pun mulai dekat dengan pasukan kaum muslimin. Maka beliau pun bersabda, "Kumu ila jannati arduhas samawatu wal ard." Berdirilah kalian menuju surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Qala yaqulu Umair ibn Hammam, maka berkata atau bertanya Umair bin Hammam al-Ansari, "Wahai Rasulullah, al-jannah arduhas samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga itu lebarnya selebar langit dan bumi? Qala na'am, beliau bersabda betul. Qala bakhin, kata Umair, bakhin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin."
apa yang membuatmu mengucapkan perkataan bakhin? Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'atun an akuna min ahliha, ya. Tidak wahai Rasulullah, melainkan aku sangat berharap menjadi ahlinya, menjadi orang yang ikut mendapatkan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi itu, ya. Perkataan bakhin ini maksudnya sungguh menakjubkan, ya. Beliau merasa seperti apa ya, bahasa kita wow, ya, seperti terheran-heran, ya. Wow, seperti itu, ya. bakhin karena aku berharap menjadi salah satu penghuninya, yaitu penghuni surga itu. Faqala fa innaka min ahliha. Beliau pun bersabda, sesungguhnya engkau termasuk ahlinya, termasuk penghuninya, penghuni surga. Fa akhraja tamaratin min qarnihi fa ja'ala ya'kulu minhunna thumma qala lain ana hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innama la hayatun tawilah, ya. Dia pun mengeluarkan beberapa butir kurma untuk dia makan, namun begitu dia mengunyah kurma tersebut, dia mengatakan, seandainya saya masih hidup dengan memakan beberapa kurma ini, maka ini kehidupan yang panjang, ya. Faroma bima kana ma'ahu minat tamarat. Dia pun akhirnya meletakkan ataupun melemparkan kurma yang ada padanya. Tsumma qatalahum hatta qutila. Dia pun mulai terjun ke medan perang, kemudian beliau pun terbunuh dalam perang Badar tersebut. Masya Allah. Ini contoh bagaimana para sahabat itu bersegera untuk beramal, tidak menunda-nunda sedikit pun, walaupun hanya untuk makan beberapa butir kurma. Karena mereka tahu bahwa dengan menunda pekerjaan tersebut atau menunda amalan tersebut, itu menunda kebaikan. Begitupun contoh yang lain, ya, di antara para sahabat wanita ketika Rasulullah selesai khutbah di hari raya, kemudian beliau turun menghadap ke safnya para wanita, para sahabat wanita. Lalu beliau memerintahkan para wanita ini untuk bersedekah. Wahai para wanita, bersedekahlah, ya, tasaddaqna. Hendaknya kalian rajin bersedekah. Sesungguhnya aku melihat kalian itu paling banyak penghuni neraka. Apa yang terjadi? Para wanita ini segera melepaskan perhiasan mereka, ya, tanpa terkecuali semuanya melepas perhiasan yang ada pada diri mereka, yang punya gelang, yang punya kalung, yang punya cincin. Mereka lepas, kemudian mereka berikan kepada sahabat Bilal, ya, yang menampung sedekah para wanita tersebut. Masya Allah, ini para sahabat mereka selalu bersegera beramal. Begitu dimotivasi oleh Rasulullah, mereka tidak menunda-nunda, ya. Nanti dulu pulang baru saya sedekah, tidak. Mereka langsung mengeluarkan apa yang mereka miliki untuk disedekahkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita melihat contoh yang lain seperti sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya di antara sahabat Ansor yang paling kaya adalah sahabat Abu Talha, yang mana dia memiliki sebuah kebun kurma yang dinamakan dengan Bayroha atau Birha. Kebun itu sangat dicintai oleh Abu Talha radhiyallahu anhu, sampai ketika turun kepada Rasulullah sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Kata Anas bin Malik, faqama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Abu Talha menghadap Rasulullah, lalu berkata, ya Rasulullah, innallaha qad anzala alaika lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sesungguhnya aku mendengar Allah telah menurunkan kepadamu sebuah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Fa inna ahabbu amwali ilayya
Bayroha. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bayroha. Kemudian kata sahabat Abu Talha, fa innaha shadaqatun lillah. Kebun ini saya sedekahkan untuk Allah. Tidak hanya kurmanya saja yang ada dalam kebun itu, tidak hanya sebagian tanahnya saja, tapi seluruh kebun ini beserta isinya, pohon-pohon kurma yang ada dalamnya, shadaqatun lillah. Aku sedekahkan untuk Allah. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka bagikan wahai Rasulullah harta ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mereka tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Begitu dapat perintah untuk bersedekah, perintah untuk beramal soleh, mereka langsung mensedekahkan apa yang mereka miliki, termasuk kebun yang sangat dia cintai. Padahal dikisahkan kebun itu sangat subur, ya, dan di dalamnya ada air tawar, ada sumur yang airnya sangat sejuk. Ya, Rasulullah seringkali masuk ke dalam kebun itu, kemudian beliau minum dari air tawar tersebut. Ya. Dan ini membuktikan sangat subur, dan itu berada di belakang Masjid Nabawi ketika itu. Ya, sekarang sudah berada di dalam Masjid Nabawi, sudah tidak ada lagi kebun tersebut, sudah masuk di dalam peluasan Masjid Nabawi. Ya, biasanya ada tanda di sana, di lantainya ada tanda bir ha, ya, sumur ha. Taib. Ini disedekahkan oleh Abu Talha radhiyallahu anhu. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba di dalam kebaikan, mereka tidak menunda-nundanya sedikit pun. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'dhamul ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghani wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar? Beliau bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Engkau bersedekah di saat engkau sedang sehat dan engkau sedang pengen memiliki harta. Engkau sedang sehat dan lagi ada keinginan untuk mengumpulkan harta, takhshal faqr, dan engkau sedang takut fakir, ya, karena dia mengumpulkan harta takut kekurangan. Wa ta'mulul ghani, dan engkau sedang berangan-angan untuk menjadi kaya. Kata beliau, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, maka jangan engkau menunda-nunda sedekah itu sampai datang kepadamu kematian atau sampai nyawa itu di kerongkongan. Lalu engkau pun berkata, li fulan kadza wa li fulan kadza, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Wa qad kana li fulan, dan ini sudah saya rencanakan untuk fulan. Taib. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan jangan seseorang itu menunda-nunda amalan, di antaranya adalah sedekah, sampai ketika datang kematian kepadanya atau nyawa sudah sampai di kerongkongan, baru dia mulai menulis wasiat. Dan itu memang dibolehkan, dia menulis wasiat di saat dia merasa akan meninggalkan dunia ini. Dia menulis wasiat atau dia mendatangkan mendatangkan orang yang menjadi saksi, dia bagikan hartanya untuk ini, untuk fulan ini, atau dia sedekahkan hartanya untuk wakaf di masjid ini, di masjid itu. Dia datangkan notaris untuk menuliskan wasiat-wasiat tersebut, dan itu boleh. Namun dia jangan menunda-nunda sedekahnya sampai di saat-saat seperti ini, karena di saat-saat seperti ini ada dua kemungkinan. Bisa dia sedekah sebelum dia meninggal dunia, atau dia terlebih dahulu meninggal dunia dan belum sempat dia bersedekah, ya. Atau bisa jadi sebelum dia sedekah hartanya sudah habis, ya. Maka dia segera bersedekah. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Dan maksud pertanyaan ini adalah tentang waktu, ya. Waktu terbaik untuk memberi sedekah itu kapan? Karena perkara yang membuat sedekah itu menjadi afdol, ada beberapa perkara yang membuat sedekah itu menjadi afdol. Dari sisi jumlahnya, ya, semakin banyak sedekahnya tentunya lebih afdol. Kemudian dari sisi jenis harta apa yang dia keluarkan, semakin bermanfaat untuk orang lain tentunya lebih afdol. Namun pertanyaan sahabat ini mengarah kepada waktu, ya. Waktu kapan
sedekah terbaik yang pahalanya lebih besar? Maka beliau menjelaskan, engkau bersedekah di saat engkau masih sehat, masih bugar, belum ada tanda-tanda kematian, dan di saat engkau sedang pengen untuk menjadi orang kaya. Jadi dia sedang mengumpulkan harta dan dia sedang berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Disitulah waktu yang terbaik untuk sedekah, dan disitulah pahalanya lebih besar, karena ada tantangan tersendiri, ya. Di saat dia sedang pengen kaya, di saat dia sedang mengumpulkan harta, dia sudah menabung hartanya, ya, ternyata ada panggilan untuk sedekah. Nah, pahalanya lebih besar dengan orang yang di saat dia sedang kondisi lapang, ya. Dia sedang kondisi lapang, dia sedang berkecukupan, tapi di saat dia sedang mengumpulkan harta, alias berarti hartanya memang masih sangat menipis, ya. Dia kumpulkan hartanya supaya dia berkecukupan. Di saat itu ada panggilan untuk sedekah, maka pahalanya lebih besar. Atau dia menunda-nunda sedekah itu sampai hampir meninggal dunia, baru dia merasa hidup saya ini tidak lama lagi, ya. Berarti kan untuk apa kalau hidup saya tidak lama lagi, saya meninggal dunia meninggalkan harta yang masih cukup banyak, mendingan saya sedekahkan. Kenapa dia tidak sedekahkan di saat masih sehat? Karena merasa dia masih hidupnya lama, masih menikmati harta itu. Tapi kalau orang yang kondisi masih sehat, masih bugar, padahal dia juga lagi pengen punya harta, tapi dia lawan perasaan tersebut, lalu dia keluarkan hartanya di jalan Allah, maka itulah pahalanya lebih besar. Dan sama juga seseorang bersedekah dengan apa yang sangat dia cintai, ya. Ini harta sangat dia cintai atau dia sangat butuhkan, tapi ada panggilan untuk sedekah, dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, tentunya pahalanya besar dibandingkan dengan orang yang mungkin dia tidak lagi sedang membutuhkan harta tersebut, hartanya masih sangat banyak, ya. Kemudian ada yang minta sumbangan sekian, ya dia kasih, dia punya masih simpanan banyak, dibandingkan dengan orang yang hartanya sangat menipis, ya, hanya sekian hartanya, dan dia sudah ancang-ancang harta ini untuk kebutuhan ini dan itu, tiba-tiba ada panggilan untuk sedekah, tapi dia lawan, dia sedekah, dia tidak pedulikan kebutuhannya, dia dahulukan orang lain. Inilah pahalanya lebih besar. Dikisahkan, ya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau sangat ingin sekali makan masakan ikan, ya, karena dia sudah lama tidak merasakan ikan, ya. Jadi dia membeli ikan, kemudian memerintahkan untuk dimasakkan ikan itu untuk dijadikan menu buka puasa. Begitu dia hendak berbuka puasa, ternyata ada seorang yang datang minta makan. Dia perintahkan pembantunya untuk memberikan hidangan itu kepada yang meminta-minta itu. Ya, Masya Allah, ya, didahulukan orang lain, padahal dia sedang pengen buka puasa. Bayangkan, dia sedang lapar, mau buka puasa dengan menu yang sangat dia idam-idamkan, tapi ternyata dia lebih dahulukan orang lain. Masya Allah, ya, ini pahalanya sangat besar. Allahu a'lam bishawab, ya. Kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita bacakan satu pertanyaan, ya. Dalam hadis yang pertama disebutkan seorang mukmin di pagi hari namun sore harinya menjadi kafir, atau sebaliknya, ya. Apa penyebabnya? Apakah melakukan amalan yang dapat mengeluarkan dari Islam ataukah murtad dengan sengaja? Dua-duanya, ya, kena syubhat atau kena fitnahnya sangat dahsyat. Apakah fitnah syubhat maupun fitnah syahwat begitu dahsyat, orang sudah tidak peduli dengan keimanan. Orang hanya mementingkan kenikmatan dunia, atau mungkin di kepalanya ada syubhat sehingga melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dari Islam, atau dia juga pindah agama. Ya, bisa dia melakukan amalan yang membatalkan keislamannya, atau dia jelas-jelas pindah ke agama lain karena ada kepentingan tersebut, ya. Ada keinginan dunia tersebut, ya. Banyak sekali orang kalau sudah
cinta dengan dunia, pengen kepentingan dunianya tercapai, kadangkala apa saja dia lakukan termasuk mengorbankan akidahnya. Pengen dapat suara di saat pemilu, ya, dia rela datang ke tempat-tempat ibadahnya non muslim, atau rela dia melakukan atau ikut melakukan ritual-ritual kesyirikan demi mendapatkan suara masyarakat itu. Ya, karena cintanya kepada kedudukan, pengen dapat kedudukan, pengen dapat suara, akhirnya dia kurbankan akidahnya. Allahu alam bisawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.